Assalamualaikum. Pada video kali ini, perkenalkan saya Rindi Hastuti dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Insan Budi Utomo Angkatan 2023 akan mereview materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan tentang konsep psikologi pendidikan dengan dosen pengampu kami Ibu Frastanti. Mari kita cek materi lengkapnya di video selanjutnya. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari, meneliti, dan membahas secara keseluruhan mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan belajar, kegiatan pembelajaran, dan pendidikan secara umum. Pokok bahasan dalam psikologi pendidikan. Dalam education psikologi mempelajari tingkah laku setiap orang dalam proses pendidikan, yaitu guru dan siswa. Secara umum, para ahli membatasi pokok bahasan dalam psikologi pendidikan ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama belajar, yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik, perilaku siswa, dan lain-lain. Yang kedua, proses belajar, yaitu pokok bahasan tentang tahapan, perbuatan, dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar, yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan baik fisik maupun non-fisik terkait dengan aktivitas belajar siswa. Berikut topik dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. Yang pertama, penerapan prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan keguruan. Ada beberapa manfaat psikologi dalam dunia pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Objek dan metode psikologi pendidikan. Metode yang biasa digunakan dalam psikologi pendidikan untuk memahami perilaku dan karakteristik peserta didik secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori umum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, metode tes. Dilakukan dengan alat atau instrumen berupa tes atau soal yang valid dan reliable yang dilakukan dengan aturan tertentu. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan kecerdasan, baik literasi maupun numerasi. Yang kedua, metode non-tes. Dilakukan dengan instrumen yang tidak berupa tes seperti kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta atau opini dari peserta didik. Berikut ini adalah beberapa metode psikologi pendidikan yang umum digunakan, antara lain. Pertama, observasi. Kedua, tes. Ketiga, eksperimen. Keempat, kuesioner. Kelima, studi kasus. Keenam, metode klinis. Ketujuh, proyeksi. Dan kedelapan,
Introspeksi. Peran psikologi pengembangan dalam pendidikan. Psikologi perkembangan memainkan peran penting dalam pendidikan karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu berkembang dan belajar pada berbagai tahap kehidupan. Berikut adalah beberapa peran utama psikologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan anak. Psikologi perkembangan membantu pendidik memahami karakteristik dan kebutuhan unik pada setiap tahap perkembangan anak, seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, pengembangan metode pengajaran yang efektif. Dengan memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang, pendidik dapat mengadaptasi metode pengajaran, alat bantu, dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, identifikasi dan penanganan kesulitan belajar. Psikologi perkembangan membantu mengidentifikasi penyebab dan gejala kesulitan belajar pada anak, sehingga pendidik dapat memberikan intervensi dan dukungan yang tepat. Yang keempat, bimbingan dan konseling. Pemahaman tentang perkembangan sosial emosional anak memungkinkan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan dan konseling yang sesuai untuk membantu anak-anak mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Yang kelima, pengembangan program pendidikan yang holistik. Dengan mempertimbangkan aspek perkembangan anak secara menyeluruh, psikologi perkembangan mendorong pengembangan program pendidikan yang mencakup tidak hanya aspek akademik, tetapi juga fisik, sosial, emosional, dan moral. Yang keenam, peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Pemahaman tentang perkembangan anak memungkinkan pendidik untuk bekerja sama dengan orang tua dan keluarga dalam mendukung perkembangan dan pembelajaran anak secara efektif. Dengan demikian, psikologi perkembangan memberikan landasan ilmiah yang baik bagi praktik pendidikan, memungkinkan tenaga pendidik untuk merancang dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak dan mendukung perkembangan holistik peserta didik. Sekian review materi tentang psikologi pendidikan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe.